رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para kiai, para alim, para ustadz, para hadirin yang hadir di ruang Zoom meeting ini, dan para pemirsa Hidup Berkah Channel yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat yang telah diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, juga kepada negara kita tercinta Indonesia ini. Namun pada awal tahun 2021 ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Rais Multaqo, kurang dari 2 bulan negara ini di seluruh wilayah Indonesia itu telah terjadi lebih dari 300 bencana, baik banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa, dan lain sebagainya. Yang kita kemudian bertanya, sebagai apa bencana ini? Tentu sebagai muslim, orang yang beriman, ada beberapa kemungkinan terjadinya bencana ini. Bisa jadi ini adalah ujian. Tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan ini adalah azab bagi manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Dalam kacamata atau timbangan ilmiah, dalam analisis ilmiah misalkan, memang selalu terjadi debatable. Banjir di Kalimantan Selatan misalnya, menurut pemerintah ini adalah akibat curah hujan yang tinggi. Namun menurut lembaga yang lainnya seperti LAPAN, ternyata dalam kurun 10 tahun terakhir ini terjadi penurunan luas hutan sekunder, sawah, dan semak belukar. Penurunan luas semak belukar itu sekitar 47.000 hektar, dan sebaliknya perluasan area perkebunan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir ini sekitar 219.000 hektar. Tidak kalah data yang disampaikan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang. Ternyata di Kalimantan Selatan yang luasnya 3,7 juta hektar tersebut, 1,2 juta hektar itu telah dikuasai oleh perusahaan tambang batu bara. Jadi sekitar 33% wilayah Kalsel itu sudah dikuasai oleh perusahaan tambang batu bara. Sementara perluasan perkebunan sawit itu hampir mencapai 17% dari wilayah Kalsel. Jadi tidak heran kalau kemudian terjadi hujan, maka mengakibatkan banjir. Nah, sebagai orang yang beriman, orang yang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini
adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kacamata timbangan keimanan, Allah Subhanahu wa taala jika ingin membinasakan atau menghancurkan sebuah negeri, yaitu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah tidak zalim kepada hambanya, sebagaimana di dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mustrafiha fafasaqu fiha. Jika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, hendak membinasakan sebuah negeri, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, orang-orang yang memiliki kekuasaan di negeri itu, fafasaku fiha, tetapi mereka melakukan kedurhakaan, melakukan kemaksiatan, fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira, maka sudah pantas, sudah sepantasnya berlaku terhadap ketentuan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini perlu menjadi perhatian kita. Salah satu sebab kenapa Allah memberikan bencana kepada sebuah negeri, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin zalim kepada hambanya. Semua bencana yang menimpa manusia itu adalah karena disebabkan apa yang dilakukan oleh manusia sendiri. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah, dan apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, maka apa saja bencana yang menimpa, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Maka kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dan ditegaskan pula di dalam ayat lain, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum faya'fu an katsir. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu maha pengampun Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah itu tidak maha rahman, maha rahim kepada hambanya, tidak maha pengampun, maka pastilah negeri-negeri di mana orang-orang itu berbuat kemaksiatan akan pasti dihancurkan. Karena Allah wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahanmu itulah, kemudian Allah masih menyisakan sebagian hambanya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita pada hadirin, para pemirsa Hidup Berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kesalahan atau kemaksiatan apa yang telah dilakukan oleh manusia, khususnya negara kita? Jika dikaitkan antara faktor ilmiah dan iman tadi, bisa jadi ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala terkait pengelolaan alam, di mana terjadi pelanggaran hukum Allah tentang pengaturan sumber daya alam, di mana Allah telah mengharamkan kepemilikan umum itu menjadi kepemilikan individu atau menjadi milik korporasi, karena ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, al-muslimuna suraka'u fi salasin, fil ma'i wal qala'i wan nar. Dan kaum muslimin itu berserikat, memiliki hak yang sama dalam 3 hal, air, rumput, dan api. Dan diriwayatkan juga dalam hadis yang lain, salasun lam yumna'nal ma'
wal kala wan nar. Jadi 3 hal yang tidak boleh dimonopoli. Ini adalah air, rumput, dan api. Dalam konteks sekarang, sumber daya air, hutan, maupun tambang. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh data dari beberapa lembaga, bahwa tambang itu telah dimiliki oleh swasta. Lahan hutan itu telah dimiliki oleh individu atau korporasi. Yang ini semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu, solusi pengelolaan sumber daya alam yang baik agar tidak dimonopoli oleh para pemilik modal atau para kapitalis tidak lain adalah kita harus kembali kepada aturan Allah, aturan Islam secara kafah dalam pengelolaan alam ini. Untuk itu, jika kita menginginkan rahmat, keberkahan meliputi seluruh manusia, bahkan seluruh alam, hanya akan terwujud dengan kembalinya kita mengatur seluruh aspek kehidupan ini dengan syariat Islam. Saat ini adalah satu bulan haram di antara 4 bulan haram, bulan suci yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Hendaknya ini menjadi momentum bagi kaum muslimin untuk bangkit sebagaimana para pendahulu-pendahulu kita dalam meraih kemuliaan pada bulan ini. Setiap datang bulan Rajab, kita selalu diingatkan oleh 4 kejadian besar paling tidak, 4 kejadian yang penting. Yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj, tahun ke-10 kenabian, di mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat dari Allah di Sidratul Muntaha. Kejadian penting kedua adalah kemenangan pasukan militer Rasulullah pada Perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Peristiwa yang ketiga yang penting adalah pembebasan Al-Quds atau Yerusalem dari cengkraman tentara salib Eropa yang berkuasa hampir 1 abad lamanya waktu itu. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun 1187 Masehi yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Peristiwa besar yang tidak akan terlupakan yaitu adalah pada bulan Rajab ini runtuhnya Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki, yang terjadi pada tanggal 28 Rajab 100 tahun yang lalu, yaitu tahun 1342 Hijriah, bertepatan dengan 3 Maret 1924 Masehi. Mustafa Kemal Pasha yang kemudian menjadikan Turki menjadi negara sekuler. Berbeda dengan peristiwa 3 lainnya. Yang pertama, keruntuhan khilafah ini menjadi sebuah kesakitan tersendiri bagi umat Islam. Karena dengan runtuhnya khilafah Islam terakhir, maka hilanglah sebuah perisai umat Islam. Sudah hancur perisai umat ini. Tidak ada lagi yang menjaga akidahnya dari kerusakan. Bahkan nyawa, harta, benda umat Islam oleh para penjajah diambil dan dibagi-bagi dengan serakah. Umat Islam terpecah menjadi puluhan nation state. Tiap-tiap negara memiliki batas wilayah yang tidak boleh dilanggar. Sistem kenegaraan dan kepemimpinan berdasarkan Al-Quran dan hadis diganti sepenuhnya dengan otoritas makhluk manusia yang serba terbatas. Sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem-sistem yang lainnya dibuat oleh manusia yang serakah, sehingga segala tragedi kemanusiaan yang menimpa kaum muslimin seakan seperti angin lalu bagi kaum muslim di belahan dunia lainnya. Para hadirin dan para pemirsa Hidup Berkah Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah 100 tahun lamanya dalam hitungan kalender Hijriah daulah khilafah hilang di tengah-tengah umat. Para musuh Islam membuatnya tercerabut hingga ke akar-akarnya. Umat Islam telah sibuk dengan urusan duniawi,
mereka mencukupkan agama dengan rukun iman dan rukun Islam saja. Sedang dalam urusan sistem kehidupan umat ini, mereka telah terperangkap oleh sistem kapitalis yang serakah. Untuk itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menginginkan kemuliaan Islam, kemuliaan kaum muslimin, kembalinya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga menaungi seluruh manusia ini, maka tidak ada lain kecuali kita mengembalikan tegaknya syariah dan khilafah yang telah diwariskan oleh baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini merupakan bagian para pejuang, para pengemban risalah yang telah diwariskan oleh Rasulullah yang mulia, sehingga kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjumpa dengan beliau di jannahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة